Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gebel Channel. Ini adalah episode lanjutan dari episode yang Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gebel Channel. Ini adalah episode lanjutan dari episode Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ini adalah episode lanjutan dari episode yang kemarin tentang ateisme di seluruh dunia, tentang perkembangan dan definisinya. Di episode yang lampau saya sudah pernah mengatakan bahwa kita akan menganalisis kenapa pertumbuhan ateis demikian pesat dari mulai tahun 1900 sampai pertengahan abad. Tentu saja kita juga akan membahas tentang anggapan kenapa orang-orang ateis itu pintar-pintar, karena memang banyak sekali faktanya yang menyebut bahwa orang-orang saintis itu biasanya mereka itu adalah ateis. Nah, jadi bahasan kali ini kita akan agak panjang. Ayo kita mulai. Baraya, apapun yang akan saya sampaikan di episode ini mungkin akan membuat kecewa beberapa kalangan agnostik dan ateis di Indonesia atau siapapun yang mendengar video ini. Tetapi ya, apapun itu saya akan sampaikan saja karena ini adalah bagian dari diskusi. Toh saya tidak pernah sama sekali pernah mengklaim kebenaran. Jadi kita mulai dari premis pertama yang banyak dipahami oleh orang, bahwa ateisme itu biasanya dianut oleh orang-orang yang cerdas atau orang-orang yang sudah sedemikian tercerahkan, biasanya akan lepas dari jeratan agama karena mereka sudah bisa mandiri secara intelektual. Pernyataan-pernyataan seperti ini juga banyak digelontorkan oleh filosof-filosof dari mulai abad Auf Klarung sampai yang kemarin aliran postmodern. Tapi saya sampaikan begini, Baraya, anggapan bahwa kebanyakan saintis itu ateis itu muncul dari anggapan yang lain, bahwa agama dan sains itu tidak bisa disatukan, atau bahkan mereka itu sesungguhnya memiliki banyak pertentangan, atau bahwa kebenaran mereka itu memiliki dua dimensi yang sangat berlainan. Nah, anggapan-anggapan seperti ini sesungguhnya tidak terlalu relevan karena agama itu interpretatif, Baraya, seperti yang sering saya sampaikan. Misalkan begini, orang-orang Kristen di zaman dulu itu menolak keras ajaran bahwa bumi itu bulat dan akan menghukum siapapun orang yang mengatakan hal yang demikian. Tetapi di zaman modern, ketika dunia atau bumi sudah disepakati bahwa bentuknya bola atau bulat, orang-orang Kristen tidak kehilangan dalil. Ternyata mereka menemukan ternyata di ayatnya ada yang menjelaskan bahwa bumi itu bulat. Nah, kenapa ayat itu tiba-tiba muncul hari ini? Kenapa di zaman dulu tidak seperti itu sehingga banyak kalangan gereja yang harus menghukum orang-orang yang mengatakan bumi itu bulat? Karena pada waktu itu interpretasi terhadap agama lain dengan interpretasi agama pada masa kini. Jadi masalahnya bukan dalil, masalahnya itu adalah interpretasi. Atau kemudian ketika para saintis mengatakan bahwa bagaimana mungkin agama itu menyebutkan bahwa dunia alam semesta ini terbentuk dalam waktu 6 hari, sedangkan penelitian ilmiah jelas menyebutkan bahwa dunia ini terbentuk dalam 15 miliar tahun. Nah, misalkan pernyataan seperti itu, kalangan agamawan kan masih aja bisa berkelit bahwa ya nggak gitulah, kan satu hari yang dimaksud di situ itu nggak sama dengan satu hari sekarang, tapi satu hari Tuhan dan lain sebagainya. Nah, apologi-apologi ini sesungguhnya lebih dekat kepada cocokologi, tetapi bagaimanapun ini adalah salah satu mekanisme pikir yang populer dan diterima oleh masyarakat. Maka pernyataan bahwa ilmuwan pada umumnya itu adalah ateis, atau ateis itu pada umumnya kok pinter-pinter, itu sesungguhnya terbantahkan. Misalkan ada penelitian yang dilakukan oleh Howard Auckland yang menyebutkan bahwa di Italia, di India, di Hong Kong, dan di beberapa negara yang lainnya, saintis itu pada umumnya percaya agama, bahkan taat beragama. 70% atau di atas itu saintis di Inggris, saintis di Prancis, di Jerman, di Amerika Serikat, dan sebagainya, itu adalah saintis-saintis yang mengatakan bahwa agama dengan sains itu tidak bertentangan. Lalu kalau bukan sains yang jadi penyebabnya, lalu apa yang menyebabkan perkembangan ateisme itu begitu signifikan pada tahun 1900 sampai 1999? Jawaban yang paling sederhananya adalah memang sains. Tetapi bukan sains sebagai esensinya, melainkan sains sebagai lonjakannya. Baraya, satu hal yang harus digarisbawahi adalah bahwa tidak ada dalam sejarah peradaban manusia sebuah teknologi yang bisa bergerak secepat dari tahun 1900 sampai 1999. Ini revolusi yang benar-benar dahsyat. Bahkan revolusi industri akan ngumpet
dan merasa malu disebut revolusi kalau melihat revolusi ilmu pengetahuan yang berkembang di abad ke-20. Jadi begini Baraya, apa yang saya sampaikan tadi, misalkan tentang pembelaan agama terhadap serangan-serangan sains, itu mungkin bisa disampaikan oleh orang-orang zaman now, tetapi tidak bisa disampaikan oleh orang tahun 1900-an, karena hentakannya. Misal saya jelaskan begini Baraya, ada anak manusia yang selama 20 tahun dikurung dalam pesantren, dia belajar nahwu sorof, dia belajar tata bahasa Arab, balaghah, dan lain sebagainya. Kemudian satu waktu dia keluar dari pesantrennya, dan dia hidup bebas di mana-mana. Dia mulai mengalami goncangan kan, lihat cewek-cewek seksi, lihat apa. Kemudian dia bergaul dengan orang-orang yang ateis misalkan. Mungkin kalau dia pertemuannya dengan orang-orang ateis itu bisa selama 1 tahun, dia bisa saja menjadi orang ateis dan bahkan ateis radikal yang menghujat agama-agama. Kenapa bisa seperti itu? Bukan soal bahwa dia telah menerima ateismenya, tetapi karena dia menghadapi goncangan yang luar biasa dalam kehidupannya, mendadak dan revolusioner. Itulah mungkin ini ya, kalau kita memberikan kepada dia kesempatan untuk belajar lagi beberapa waktu, mungkin dia akan kembali ke dalam ajaran agamanya, tetapi dengan cara yang lebih bijak, karena sudah ada pikiran-pikiran kompromistis. Makanya silahkan tandai Baraya akan cari siapapun orang-orang di Indonesia yang mengaku ateis misalkan, itu menjadi ateis ketika mereka usianya masih muda. Gak ada orang yang sudah tua, bangkotan gitu, sudah makan asam garam kehidupan, bla 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 bla, kemudian di akhir hidupnya dia bilang saya ateis gitu. Itu jarang sekali. Kenapa seperti itu? Karena yang jadi masalahnya itu bukan soal penerimaan dia terhadap sains atau penerimaan dia terhadap kebenaran, tetapi perubahan pandangan yang sangat mendadak. Misal, saya juga punya temen, misalkan dia tuh taat beragama banget gitu ya. Tetapi setelah 10 tahun berdebat di Facebook tentang ajaran agama yang mana yang benar, dia kemudian pindah ke Kristen. Tak lama kemudian setelah itu dia langsung menyatakan, mendeklarasikan diri sebagai ateis. Kenapa? Karena ternyata semua agama itu bohong semua. Dan lain sebagainya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya pengen bilang begini Baraya, kalau memang orang pindah agama itu hanya gara-gara perdebatan di Facebook, itu harganya di mana? Itu murahan banget dalam tanda kutip, saya mohon maaf ya, itu murahan banget. Saya sampaikan begini Baraya, ini misalkan ya, Baraya mencintai seseorang, ada seorang cewek cantik luar biasa, pokoknya mah Baraya habis-habisan dia. Kita semua mengenal ada orang yang bisa bunuh diri, ada orang yang membunuh orang, ada orang yang melakukan penipuan, perampokan, dan sebagainya, dan itu latarnya cinta. Itu adalah hal yang lumrah di novel-novel maupun di dunia nyata, kita mengetahui itu. Tetapi kalau kita masuk ke dunia sains, misal ya, ternyata cinta itu garing Baraya, cinta itu gak ada apa-apanya. Cinta itu hanya terkait dengan hormon-hormon, yaitu progesteron, testosteron, feromon, oksitosin, yang karena satu hal terlecut oleh listrik statis di dalam otak sehingga bereaksi sedemikian rupa dan memunculkan rasa ketertarikan. Nah, cinta itu bermula dari hal-hal yang seperti itu, dan saintis zaman sekarang bisa sangat mudah menghilangkan cinta itu dengan merekayasa otak, merekayasa feromon-feromon dan sebagainya di dalam otak. Yang gay bisa jadi normal, dalam tanda kutip, jadi hetero, yang hetero bisa jadi gay dan sebagainya. Saintis zaman sekarang bisa melakukan itu. Karena apa? Karena cinta itu begitu mudah dalam tataran sains, begitu sederhana. Tetapi kalau saya tanyakan kepada Baraya mau nggak cintanya dihilangkan? Atau Baraya, sebenarnya cinta itu garing, itu hanya feromon aja yang bereaksi terhadap listrik statis. Baraya mau diperlakukan seperti itu, atau kemudian dengan cara seperti itu Baraya hilang langsung cintanya? Kan enggak, Baraya tetap bisa menikmati cinta, Baraya tetap bisa menderita karena cinta dan sebagainya, walaupun Baraya sudah mengetahui bahwa cinta itu sesungguhnya adalah hal yang sangat sederhana yang terjadi di dalam otak. Jadi demikian pun dengan agama, hanya gara-gara Baraya kemudian mengetahui ada fakta-fakta yang ternyata bertentangan dengan agama, itu tidak serta-merta menyebabkan Baraya hilang imannya. Kan itu hanya satu dimensi di antara sekian banyak dimensi. Dengan demikian, maka ateisme dalam hal ini itu muncul dari orang-orang yang melihat agama dalam perspektif yang sempit dan garing, yang melihat segala sesuatu hanya dari rasionalisme yang kering. Memandang agama itu tidak bisa hanya dilihat dari satu dimensi saja Baraya, bahwa pembuktian benar dan salahnya agama itu dilihat dari kemampuan kita dalam merasionalisasikan sesuatu, atau dilihat dari pembuktian-pembuktian empiris saja. Kalau seandainya pernyataan itu benar, maka orang-orang yang ranking 1 di kelasnya itu, atau profesor-profesor itu pasti akan menjadi orang-orang paling bahagia di seluruh dunia. Tetapi kan pada faktanya tidak seperti itu Baraya. Faktanya adalah terkait dengan agama kita membutuhkan terlalu banyak hal. Untuk meninggalkan satu agama kita membutuhkan terlalu banyak hal, bukan hanya kemampuan logika, empiris, silogisme, dan lain sebagainya. Kan banyak juga orang-orang yang
tetap beragama walaupun mereka menguasai pengetahuan yang sangat luar biasa. Baraya, satu hal ya memang ini adalah pengalaman pribadi setiap orang. Saya tidak akan menghakimi apapun yang Baraya percayai. Cuman maksudnya, kalau orang-orang di masa lampau tahun 1900-an sampai 1945 itu begitu banyak orang yang keranjingan pada ateisme, banyak orang-orang yang pindah pada ateisme, itu bukan gara-gara sains, tetapi gara-gara pendadakan sains atau revolusi sains yang sangat luar biasa. Begitu, itu kesimpulannya. Kemudian masalah yang kedua, apa yang menyebabkan ateisme itu berkembang sangat pesat di seluruh dunia pada tahun 1900 sampai 1945 dan kemudian masih berkembang sampai akhir abad 20 adalah gara-gara perang. Begini Baraya, di masa yang sangat-sangat lampau, orang beragama itu karena pengetahuan. Jadi sebaliknya dari apa yang kita pahami sekarang, bahwa awal mula dari peradaban dunia itu muncul bukan gara-gara sains, tapi gara-gara agama. Bahkan sains itu muncul gara-gara agama. Kita mengetahui situs-situs manusia purba paling kuno. Itu yang ditemukannya itu adalah bekas-bekas peninggalan hal-hal yang terkait dengan spiritualisme. Kita bisa menemukan dolmen, kita bisa menemukan menhir. Itu semua dibuat oleh manusia-manusia yang bahkan belum menciptakan tata pemerintahan, tetapi sudah mengenal hal-hal yang terkait dengan spiritualisme. Atau kalau Baraya misalkan main ke Mesir kuno, ke zamannya Seti, Tutankhamun, atau yang lain sebagainya, mereka menciptakan piramid dengan ilmu pengetahuan terkait dengan matematika dan astronomi yang sangat luar biasa. Itu gara-gara kepercayaan mereka terhadap dewa-dewi. Atau kalau Baraya misalkan menemukan rumus Pitagoras yang menyebutkan bla 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 bla. Siapa penemunya adalah seorang mistisme, adalah seorang yang berusaha untuk mengungkap fakta dari rahasia-rahasia angka-angka Tuhan dia sebutnya. Nah, artinya peradaban itu muncul awal mulanya dari agama-agama. Kemudian di zaman modern itu ada perubahan. Ternyata ilmu pengetahuan itu mampu melampaui agama-agama. Ternyata pembuktian-pembuktian rasional dan empiris yang diketahui oleh orang-orang zaman modern itu telah menggugurkan klaim-klaim agama terdahulu. Maka di zaman modern itu kemudian orang-orang memisahkan antara agama dengan sains, epistemologinya dipisah dan sebagainya. Jadi agama tidak lagi menjadi landasan logika, tetapi agama masih dipertahankan karena dia masih memiliki dimensi emosi. Seperti yang saya sampaikan tadi, agama itu tidak hanya terkait dengan sains dan pengetahuan, ada dimensi yang lain. Apa itu? Nah, sekarang kita bahas dimensi emosi. Manusia itu sangat membutuhkan agama karena satu hal, mungkin karena rasa takut terhadap kegelapan, mungkin rasa takut terhadap sesuatu yang belum dikenali dan sebagainya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi agama masih bisa bertahan, tetapi di tahun 1900-an itu ada goncangan besar terhadap emosi. Apa? Yang tadi saya sebut, perang besar. Sepanjang tahun 1900 sampai 1945 itu ada sekitar 100 juta orang yang meninggal dan sekitar 1 miliar keluarga yang berduka karena perang yang sangat luar biasa. Perang Dunia I, kemudian krisis ekonomi besar-besaran, dan Perang Dunia Kedua. Dampaknya luar biasa Baraya. Tragedi itu menghancurkan emosi sedemikian rupa. Kalau Baraya misalkan masih membingungkan apa hubungannya antara ateisme dengan perang, pada faktanya adalah kalau ada orang yang sudah tidak lagi percaya kepada agama karena logika dan dia hanya percaya gara-gara emosi, kemudian emosinya juga dihancurkan gara-gara tragedi yang namanya perang yang sangat luar biasa bengis dan menakutkan itu, banyak orang yang akhirnya beralih pada Tuhan. Saya punya murid, dia latarnya adalah seorang Katolik, tetapi kemudian pas SMP, ayah yang sangat dia cintai itu meninggal karena kecelakaan. Dia marahnya luar biasa, marah terhadap Tuhan, marah terhadap lingkungan, dan lain sebagainya. Kan kebanyakan di antara manusia itu menilai benar dan salahnya itu sesuai dengan yang menguntungkan dirinya. Kalau ada orang yang selalu memberi pada kita, kita sebut orang itu baik. Kalau ada orang yang selalu mengambil dari kita, kita sebut orang itu tidak baik. Kan seperti itu. Di antara Baraya juga kan banyak orang yang seperti itu. Baraya sangat setuju memuji-muji saya kalau apa yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang Baraya inginkan. Tetapi kalau apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan yang Baraya inginkan, Baraya sebut saya ini bodoh atau apa yang semacam itu. Kan manusia itu selalu berpikirnya seperti itu. Nah, termasuk juga banyak sekali di antara manusia yang mengaitkan antara Tuhan dengan tragedi dirinya. Kalau Tuhan terus-terusan memberikan kepada dia kemakmuran apa dan sebagainya, maka Tuhan maha baik, kami bersyukur karena Tuhan bla 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 bla. Tetapi ketika suatu kali dia mengalami tragedi yang sangat luar biasa, maka dia sebut Tuhan itu jahat. Dan
Kalau Tuhannya sudah jahat, maka banyak di antara mereka yang akhirnya menghina, mengejek, dan tidak percaya lagi pada Tuhan. Alasan-alasan emosional itulah yang pada akhirnya meningkatkan ateisme sampai taraf yang paling tinggi. Dan kalaupun apa yang saya sebutkan misalkan disebut sebagai common sense, setidaknya common sense itu terlihat dari data-data bahwa melonjaknya ateisme di seluruh dunia itu berhubungan erat atau sama dengan kejadian Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Jadi, dalam hal ini kesimpulannya adalah bahwa ternyata untuk menjadi seorang ateis bukan gara-gara dia rasional, tapi gara-gara dia emosional. Begitulah ya. Kemudian kita menemukan alasan yang ketiga, kenapa banyak sekali orang-orang ateis yang muncul di abad ke-20, yaitu bahwa banyak sekali orang-orang beragama atau orang-orang yang dianggap sebagai agamawan itu jahat luar biasa. Kita kenal itulah baraya, tidak bisa disangkal lagi ya, bahwa orang-orang yang dikatakan agamawan itu banyak sekali orang-orang yang jahat. Bahkan yang lebih buruk daripada itu adalah mereka terbiasa untuk mengalasi kejahatan-kejahatannya itu dengan nama-nama Tuhan. Kemarin kita pernah singgung, ada orang yang miskin, ada orang yang malas bekerja, dia emang 100% pemalas, aslinya dia itu memang pemalas. Tetapi ketika dia ditanya, kenapa kamu malas? Ya karena ini kan rezeki Tuhan itu nggak bisa kita atur sendiri, nggak bisa gara-gara kita kerja kemudian kita jadi kaya. Kan banyak faktanya, mereka kan biasa bilang begitu ya, kan banyak faktanya itu ada orang yang kerja keras, miskinnya sama dengan miskin saya, tapi ada orang yang malas-malasan, cuma tanda tangan aja, gajinya miliaran. Kan banyak orang yang seperti itu. Ini adalah nasib. Yang penting kamu mau kaya mau miskin itu harus beribadah kepada Tuhan. Kan pikirannya banyak orang yang mengatakan seperti itu. Jadi dia menggunakan dalil-dalil agama untuk melegitimasi kemiskinan dan kemalasannya dia. Atau sebaliknya, ada orang yang terbalik, orang kaya raya perlente, dia rakus luar biasa, dia kaya, jalan-jalan ke Eropa, beli mobil Lamborghini dan lain sebagainya. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari uang dari jemaahnya. Kemudian dia pamer di media sosial, ditanya sama orang, ini kenapa sih orang agamawan tapi kayak gini? Dia bilang, ya ini kan bagian dari teologi kemakmuran. Kita itu harus menunjukkan kekayaan kita, kita harus menunjukkan kesuksesan kita, menunjukkan bahwa kalau kita beriman kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kesuksesan yang sangat luar biasa. Padahal itu ngambil dari duit jemaah ya. Ya baraya, kalau mau rakus, mau bilang rakus aja, ngapain juga bawa-bawa nama Tuhan. Kalau baraya pemalas, pemalas aja, ngapain bawa-bawa nama Tuhan. Tetapi kan faktanya seperti itu. Orang-orang yang sekarang sangat terkenal sebagai agamawan di Indonesia misalkan, itu adalah orang-orang yang teriak-teriak, kita memang harus membenci orang-orang kafir itu, karena pada prinsipnya orang kafir sama orang muslim itu harus saling membenci. Kalau kamu tidak membenci kekafiran, kalau kamu tidak membenci orang kafir, maka iman kamu itu dipertanyakan. Nah, banyak kan orang-orang yang ceramahnya seperti itu, ngejelek-jelekin kafir dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya bukan gara-gara dalil agama, tetapi itu sesungguhnya adalah karena pada dasarnya dia memang pemarah, pada dasarnya dia hatinya penuh kebencian, pada dasarnya dia memang menderita, dan pengen menutup penderitaannya itu dengan menjelek-jelek pihak yang lain. Kita harus bumi hanguskan itu orang-orang kafir dan sebagainya. Ini adalah terkait dengan akidah kita. Nah, baraya, kalau sampai ada orang yang mengatakan kejahatannya sebagai ini adalah bagian dari akidah kita, dia sesungguhnya tidak pernah peduli dan tidak pernah tahu bahwa ada orang-orang di sekelilingnya yang melihat ceramahnya itu, yang ngedumel dalam hati. Kok akidahnya salah? Kok akidahnya gini? Akhirnya banyak yang memunculkan ateisme. Akhirnya semakin banyak orang-orang yang meragukan agamanya sendiri. Kenapa seperti itu? Karena dia melihat kebenaran itu dilihat dari simbolnya. Maka dalam satu sisi ateisme itu wajar karena kejahatan dari kalangan agamawan. Tetapi di sisi lain, orang yang menjadi ateis gara-gara melihat agamawan yang kurang ajar itu, berarti dia melihat kebenaran dari sudut pandang simbol-simbolnya saja. Artinya, ya berarti dia nggak intelek-intelek amat dalam konteks itu, begitu baraya. Ya, saya katakan ya, bukan berarti orang-orang yang ateis itu banyak yang tidak intelek. Sebaliknya, kita memang tidak bisa menghindari bahwa banyak sekali orang-orang ateis itu yang muncul gara-gara pencerahan dia atau gara-gara pengetahuan dia yang sangat luar biasa, ya kita akui itu. Tetapi kebanyakan orang-orang ateis, sebagian besar yang kita kenal sekarang yang dilihat dari statistik ini, muncul gara-gara alasan-alasan yang tidak terlalu rasional, tetapi muncul dari alasan-alasan yang emosional. Begitu baraya. Sebagai penutup saya pengen sampaikan bahwa mungkin saja di masa depan agama akan hilang, tetapi butuh waktu ribuan tahun untuk menghilangkan tradisi yang usianya juga ribuan tahun. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, silakan ambil maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.